pendefinisian tinggi dengan menggunakan satelit navigasi ya, atau misalnya biasa kita namakan sebagai GNSS heighting gitu ya. Nah, ini kita dapatkan di sini adalah ellipsoid height ya. Dan kemudian di sisi yang lain kita juga mengetahui bahwa di dalam misalnya SRGI sekarang sudah menetapkan bahwa bidang referensi yang digunakan itu tidak lagi MSL begitu, dan kemudian yang kita tarik dengan pengukuran leveling sebagai jaring kontrol vertikal, tetapi sekarang kita sudah menggunakan yang eh, model geoid atau ondulasi geoid begitu ya. Nah, tiga hal ini yang kemudian merealisasi ada di kondisi praktis, dan kemudian sekarang sebagian besar orang itu ya sudah tidak kemudian tertarik lagi mendefinisikan tinggi dengan menggunakan leveling begitu, dan kemudian menginginkan satu proses pendefinisian tinggi yang lebih praktis, itu yang kemudian kita menggunakan ini ya penentuan posisi dengan GNSS ini ya, dan itu kemudian kita akan mendapatkan hubungan antara tinggi ya fisik begitu yang ortometrik itu adalah sebagai kita peroleh dari tinggi elipsoid dikurangi dengan ondulasi geoid begitu ya. Nah, ini konsistensinya saat ini adalah di level sentimeter begitu, dan kemudian sudah meliputi seluruh bumi kita begitu, meskipun dengan variasi ketelitian ya yang berbeda-beda. Contohnya misalnya untuk yang ketelitian yang paling tinggi sekarang sudah didefinisikan di negara-negara Skandinavia ya, Eropa Utara begitu. Itu adalah dengan ketelitian hampir 1 sentimeter begitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu dengan berbagai keterbatasan dan kemudian juga berbagai permasalahan, terutama kondisi topografi kita yang bervariasi begitu, geoid yang bisa kita definisikan saat ini adalah levelnya di 5 sampai dengan 25 sentimeteran ya. Dan itu harapannya targetnya kita ya sekarang dengan One Map Policy, dan kemudian akan dilakukan pemetaan skala besar begitu ya yang harapannya bisa selesai di tahun 2029 gitu. Nah, ini geoidnya itu adalah sudah merata di seluruh Indonesia, memiliki ketelitian 5 sentimeter begitu ya. Dengan seamless ya, artinya hubungan antara darat laut gitu, kemudian smooth ya. Itu adalah motivasi yang sekarang ya, yang kita harapkan ya. Namun demikian kita mengetahui bahwa untuk mendefinisikan geoid ya, itu diperlukan ini juga ya, diperlukan ini ya, dan diperlukan terutama ini ya. Sehingga, nah di sini yang kemudian leveling atau jaring kontrol vertikal masih tetap kita gunakan untuk memastikan ketelitian dari undulasinya ini. Ya. Nah, di dalam hubungan ini ya, tinggi ortometrik, kemudian tinggi elipsoid dan undulasi geoid, kita mengetahui ada 3 bidang ya yang itu terlibat ya. Pertama adalah bidang real model ya, model real permukaan bumi kita, itu yang kemudian kita namakan sebagai topografi. Kemudian bidang ya model bumi fisis, itu yang kemudian kita namakan sebagai geoid, dan kemudian bidang model bumi matematis, itu yang kemudian kita namakan sebagai elipsoid ya. Nah, di dalam mendefinisikan hubungan ini ya terdapat beberapa permasalahan ya dari kita mendefinisikan 3 bidang ini begitu ya. Jadi pada dasarnya secara teori begitu ya, kita menginginkan bahwa kita mendefinisikan elipsoid yang sama ya, the same ellipsoid begitu ya. Tetapi kenyataannya ya, setiap negara dia akan mendefinisikan, sorry. Sorry. Jadi pada dasarnya kita menginginkan ya the same ellipsoid ini ya, tetapi kenyataannya ya setiap negara mereka mendefinisikan ellipsoid yang berbeda begitu ya. Demikian juga misalnya berbagai sistem pengukuran ya. Di JNSS sendiri ya terdapat banyak sekali bidang ellipsoid yang digunakan ya. Misalnya apa GPS ya, dia mendefinisikan WGS 84. Kemudian untuk yang satelit navigasi lainnya ya,
GLONASS misalnya dia mendefinisikan ellipsoid yang lain lagi ya. Kemudian ya eh, apa satelit-satelit yang lainnya juga menggunakan ya ellipsoid yang berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian menjadikan permasalahan pertama ya. Padahal sebenarnya pendefinisian ellipsoid ini adalah satu pendefinisian yang paling paling simpel ya dibandingkan dengan pada saat kita mendefinisikan geoid dan topografi begitu ya. Jadi ellipsoid ini adalah tingkat kompleksitasnya paling rendah sebenarnya ya gitu. Karena hanya kan permukaan matematis kita memerlukan pendefinisian dari apa? Dari sumbu panjang dan sumbu pendek ya artinya sumbu panjang dan pemopatan begitu ya. Hanya itu saja yang harus kita definisikan begitu dan itu bisa kita lakukan secara full geometrik ya. Pengukuran geometrik artinya misalnya kita bisa mendefinisikan dengan menggunakan GNSS itu sendiri, kemudian juga VLBI misalnya ya gitu atau SLR dan Doris begitu. Jadi cukup dan kita akan mendapatkan ellipsoid yang teliti ya. Namun demikian ternyata existingnya tidak semudah itu ya membuat kesepakatan untuk kita memiliki the same ellipsoid ya. Kemudian yang kedua itu adalah ini yang juga sangat kompleks begitu ya. Jadi physical height-nya ini ya. Jadi di sini misalnya kita mengharapkan bahwa geoid-nya ini ya kita memiliki geoid yang sama begitu ya. Jadi geoid di Indonesia ya, kemudian geoid di Malaysia dan sekitarnya. Nah, kita di Indonesia saja kita belum memiliki geoid dengan ketelitian yang sama begitu ya. Artinya kan di situ berarti ada variasi tentang kita pendefinisian geoid kita begitu ya. Kemudian juga permasalahan yang lainnya ya terkait juga misalnya kita mendefinisikan titik kontrolnya ya atau levelingnya untuk mendefinisikan ketelitian geoid ini ya. Misalnya seperti kalau di Jawa kita leveling mungkin ya dulu kita memiliki jaring kontrol leveling yang cukup bagus begitu ya peninggalan tapi itu adalah peninggalan Belanda dan kemudian pengukuran era tahun 80-an begitu ya. Nah, dengan kita mengetahui betapa dinamiknya kondisi Indonesia begitu ya, sehingga pengukuran tahun 80 itu kemungkinan besar sudah tidak bisa digunakan atau ya sudah tidak handal lagi ya, sudah tidak reliable lagi begitu untuk saat ini begitu ya. Dan kemudian dilakukan pengukuran yang baru begitu ya, tetapi itu juga terbatas ya. Jadi misalnya di Jawa itu baru ada 2 trek ya. Jadi antara Jogja dan Semarang begitu ya, di Sadeng pantai selatan sampai di Pasut di Semarang begitu ya. Itu kemudian ada juga di wilayah Jawa Barat di sana ya. Hanya 2 trek itu yang kemudian digunakan untuk mendefinisikan ketelitian geoid. Nah, ini yang kemudian kita tidak bisa menyatakan seberapa jauh validitasnya ya, karena dengan luas wilayah dan variasi topografi yang sangat tinggi, kita hanya memiliki 2 jalur apa validasi tersebut begitu ya. Oleh karena itu di sini ya kita belum bisa merepresentasikan berbagai kondisi fisik ya dari bumi kita begitu ya. Nah ini yang kendala terbesar kita ya saat ini. Kemudian nah ya sehingga ini kita memiliki berbagai ya level geoid begitu ya level geopotensial yang itu kemudian belum saling konsisten satu dengan yang lainnya begitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah eh, physical height yang untuk the same Earth surface ya. Jadi kita memiliki DTM gitu untuk merepresentasikan topografi kita ya. Tetapi dengan berbagai keterbatasan maka DTM kita juga bervariasi ya tergantung dengan model yang kita gunakan itu ya. Ada yang misalnya apa masih DSM, ada DTM ya. Ada sumbernya juga dari SRTM ya. Ada juga kemudian apa dari Getopo ya atau kita juga sekarang memiliki namanya DEMNAS ya. Digital Elevation Model Nasional kita. Nah,
Yang itu kemudian konsistensinya itu masih belum terdefinisi dengan baik ya. Jadi kita memiliki model topografi yang bervariasi, sangat bervariasi, ya, yang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan ini juga kompleksitas di topografi ini adalah hampir sama seperti kompleksitas pada saat kita mendefinisikan ini ya, mendefinisikan geoid ini, begitu ya. Itu, nah dalam hal ini maka ya ini kondisi existingnya ya kita memiliki berbagai model topografi begitu ya, yang itu kemudian ya di sini kita apa tadi ya dari elipsoidnya ya, kemudian di sini geoidnya yang bervariasi ya, dari elipsoidnya nanti harapannya kita bisa menyepakati elipsoid yang sama begitu ya, untuk kemudian merepresentasikan bumi kita ya. Kemudian yang kedua itu adalah kita memiliki geoid yang sama, bidang geoid yang sama ya, bidang geoid itu kan W0 ya, bidang potensial nol yang sama begitu ya. Kan potensial di geoid itu kita namakan W0 ya. Di sini ada W0, di sini ada potensial di titik pengukuran atau di topografi itu adalah P, ada kemudian kita memiliki potensial di ellipsoid begitu ya, yang kita diskusikan di mata kuliah geodesi fisis. Nah, ini yang kemudian kita belum memiliki W0 ya, atau belum memiliki bidang potensial yang sama begitu ya. Kemudian di sisi yang lain tadi ya, kita memiliki berbagai pola mode topografi begitu. Dan itu yang kemudian harus kita sepakati ya. Kita memiliki satu kesepakatan apa bidang topografi yang kita gunakan bersama-sama begitu ya. Pada dasarnya sebenarnya ya di dalam kita mendefinisikan bidang referensi ya, kita harus mengadjust gitu ya antara kebutuhan ketelitian ya dan kemudian existing begitu ya. Nah, disitulah ruang untuk kita sepakati ya. Karena kalau kita mengejar ketelitian ya sampai seberapa jauh kita bisa merepresentasikan bumi kita yang kompleks begitu ya. Di sisi yang lain, meskipun teknologi survei pemetaan saat ini berkembang sangat cepat ya, namun existingnya kita belum ya bisa mengcover seluruh bumi kita secara teliti begitu ya. Eh, Terutama misalnya variasi topografi yang tinggi begitu ya. Dan kemudian yang lainnya adalah misalnya pengukuran-pengukuran di wilayah lautan ya, yang itu juga belum kita definisikan secara baik ya. Ada yang menyatakan bahwa kita lebih mengetahui permukaan bulan dan Mars begitu ya, dibandingkan dengan kita dengan kemudian topografi bumi kita, terutama topografi dasar lautnya ya. Itu yang kemudian betul-betul belum kita ketahui. Ya. Itu, nah oleh karena itu maka di dalam mendefinisikan ya koordinat vertikal ya itu, maka kemudian kita nyatakannya itu di dalam termnya potensial ya, bukan hanya geometrik, tetapi seperti kita ketahui ya di geodesi fisis bahwa beda tinggi itu adalah beda potensial. Tinggi itu adalah potensial ya, atau biasa kita namakan dengan apa geopotential number ya, geopotential number. Nah, itu yang kemudian menyatakan bahwa tinggi itu adalah sebagai representasi dalam apa potensial. Nah, dalam hal ini maka kemudian pada saat kita mendefinisikan tinggi sebagai dalam term potensial ya, maka untuk tiga bidang yang tadi mendefinisikan posisi tinggi, berbagai jenis tinggi dan berbagai mode bumi kita, ya maka kita di mode bumi topografi kita kemudian memiliki namanya potensial di permukaan bumi ya. Itu yang biasa kemudian tergantung dari titiknya. Misalnya titiknya itu P, maka di sini kita namakan sebagai potensial P ya. Itu dan kemudian yang kedua itu adalah potensial di geoid ya. Itu yang kemudian kita namakan sebagai W0 ya. Jadi ini W0. Jadi di sini ini ya, sorry, ini ada W0 di sini ya. Di sini WP, di sini W0 dan kemudian tadi di ellipsoid kita memiliki yang mu 0 atau potensial di ellipsoid ya. Nah, kemudian untuk mendefinisikan tadi ya, kita memiliki H ya, ortometrik sama dengan geometrik dikurangi undulasi. Nah, itu kita menggunakan
ini term potensial ya. Contohnya misalnya untuk mendefinisikan ya tinggi ini H ya, tinggi ortometrik titik P ya, maka kemudian itu kita dapatkan di sini adalah dari potensial di geoid dikurangi dengan potensial di topografi ya. Jadi potensial W0 di geoid dikurangi dengan W, dan ini adalah besarnya sama dengan namanya bilangan potensial titik P ya, begitu ya. Kan kemudian kita juga mengetahui di sini ya bahwa tinggi titik P itu adalah besarnya nilai potensial dibagi nilai gaya berat begitu. Dan kemudian kalau kita apa dapatkan ini nilai geopotensial numbernya sama dengan ini ya, HP dikalikan dengan G ya. Dan tinggi dikali apa gravitasi itu adalah sama dengan ini ya. Ini beda tinggi, ini adalah sama dengan beda potensial di geoid dikurangi dengan beda potensial di topografi begitu ya. Nah, demikian juga sama ya. Jadi kita mendefinisikan ini adalah untuk mendefinisikan H ya. Kemudian, nah ini N ya. Untuk N, maka kita pada saat mendiskusikan mengenai di geodesi fisis, mendiskusikan mengenai persamaan Stokes ya, di mana di situ Stokes itu acuannya adalah dari nilai gangguan potensial ya. Gangguan potensial ini itu adalah besarnya ini ya. Gangguan potensial ini ada besarnya nilai ya. Potensial ini W0 ya, dikurangi dengan nilai potensial di elipsoid begitu ya. Itu yang kemudian kita mendapatkan nilai T, dan kemudian nilai gangguan potensial ini ya untuk kita bisa mendapatkan nilai undulasi geoid, kemudian itu harus kita bagi dengan nilai gaya berat normal ya gitu. Jadi kalau prinsipnya ini hampir sama ya. Ini nilai kalau antara geoid dengan topografi itu kita namakan sebagai bilangan potensial ya. Sedangkan antara elipsoid dengan geoid itu yang kemudian kita namakan sebagai gangguan potensial ya, atau beda potensial antara W0 dengan mu, dan kemudian kita akan mendapatkan nilainya itu ya, baik itu nilai tinggi geoid terhadap elipsoid ya, itu artinya gangguan potensial dibagi dengan nilai gaya berat normalnya ya. Sedangkan kalau di sini ya beda potensial tinggi ya antara topografi dengan geoid, maka kita dapatkan ini dari eh, bilangan potensial dibagi dengan ini ya, gaya berat menengah rata begitu ya, yang kemarin kita diskusikan sepanjang plumb line ya. Itu jadi sekarang kita kemudian mengetahui bahwa pendefinisian tinggi di dalam sistem geodesi itu tidak hanya berupa geometrik, tetapi kita konversi ya ke dalam term potensial untuk kemudian kita bisa mendefinisikan dan bisa konsisten ya di eh, di seluruh permukaan bumi ini, begitu ya. Jadi dalam hal ini berdasarkan ini ya pendefinisian term potensial itu, maka sekarang untuk mendefinisikan International Height Reference System itu ya, ini di beberapa kesepakatan ya, resolusi ini disampaikan ya. Jadi untuk mendefinisikan koordinat vertikal itu adalah dengan menggunakan beda potensial tadi ya. Jadi beda potensial yang respect terhadap conventionally fix. Nah ini ya, W0 atau potensial geoid eh, yang nilainya itu sudah ditetapkan ya. Secara konvensional nilainya W0 itu dinyatakan sebagai konstan ya. Itu adalah 62, 636, 383 ya, 4 meter kuadrat sekon kuadrat begitu ya. Ini adalah potensialnya ya. Mungkin kita kalau berbicara apa eh gravity gitu ya. Gravity kan juga percepatan ya kita. F sama dengan gitu ya. M kali A gitu ya.
Nah, ini karena M-nya unit massa, ya sama dengan 1, maka F sama dengan A. Maka ya kecepatan ini itu sama dengan ini ya, sama dengan gaya ini sama dengan kecepatan, gitu ya. Percepatan, sorry. Ya. Sehingga kita dapatkan ini dan kemudian untuk menetapkan nilai apa koordinat vertikal ya untuk semua titik di permukaan, maka kita menggunakan yang W0-nya tersebut, begitu ya. Dan kemudian kita juga menetapkan berapa potensial di permukaan buminya. Yang kemudian kita definisikan dengan menggunakan bilangan geopotensial, begitu ya. Atau di sini kita juga bisa menyatakan sebagai delta W ya dari titik pengukuran ya. Nah, oleh karena itu maka di sini posisi P ya yang diberikan di dalam sistem ITRF ya, International Terrestrial Reference Frame ya, yang itu ya kita definisikan pertama untuk koordinat 3 dimensinya ya, gitu. Di sini adalah kita menggunakan X, Y, Z, tapi kan kita tahu bahwa Z-nya itu adalah bukan vertikalnya ya. Kita tahu ini dalam sistem ruang Z itu tidak selalu menjadi vertikal ya. Tidak persis begitu ya. Mungkin kalau di kutub ya dia persis dia menjadi vertikal ya. Atau kalau di misalnya di ekuator ya, di ekuator itu yang di lintangnya 0, sorry di bujurnya 0 ya, maka vertikalnya itu adalah X ya. Kalau yang di bujurnya 90 derajat itu maka Y misalnya ya vertikalnya. Nah, itu mendekati vertikal tapi exactly tidak ya. Secara geometrik begitu. Nah, secara fisis maka kemudian di sini kita definisikan ya, yaitu eh tadi ya eh, potensial. Jadi disertai selain X, Y, Z, kemudian berikutnya kita juga menyertakan nilai ini ya, W, X, P begitu ya. Nah, kemudian selain di dalam mendefinisikan sistem internasional ini di dalam ITRF ya, kita mengetahui bahwa untuk koordinat posisi itu memiliki kecepatan. Nah, untuk yang sistem vertikalnya ini atau nilai potensialnya ini juga memiliki kecepatan ya. Jadi seiring dengan waktu mengalami perubahan, maka di sini juga ada nilai kecepatan dari potensialnya ya atau kecepatan dari geopotensial numbernya begitu ya. Kemudian disepakati juga bahwa koordinat tadi diberikan, jadi koordinat ini didefinisikan dengan menggunakan mean tight system ya. Kita mengetahui bahwa pada saat kita mendefinisikan koordinat baik itu horizontal maupun vertikal ya, terutama vertikal itu adalah kita harus mendefinisikan berapa besar gaya tarik dari bulan dan matahari. Nah, itu yang kemudian sudah digunakan, sudah didefinisikan ada model ya pasang surut ya itu yang kemudian kita bisa menggunakan dan ini disepakati ya. Jadi model apa tight rata ya, sistem tight rata atau juga menggunakan nilai rata yang zero cross ya, begitu ya. Kemudian untuk satuan panjangnya di dalam meter dan ini unit waktunya untuk di satuannya adalah second begitu ya. Jadi nanti pendefinisiannya kira-kira seperti ini ya. Ini jadi untuk ITRF itu didefinisikan secara lengkap nanti X, Y, Z, kemudian di sini diberikan nilai bilangan potensial ya. Atau juga bisa nilai potensialnya begitu ya. Nah, itu apa lengkapnya lagi kemudian nanti dilengkapi di sini ya jika di dalam titik tersebut juga dilengkapi dengan hasil pengukuran gaya berat maka di sini juga nanti ada nilai gaya beratnya begitu ya. Itu beberapa hal yang sudah dilakukan realisasinya ini nanti bisa dilihat ya seperti apa. Terutama di sini bagaimana mengestablish global reference frame from ya, for the IHRS gitu ya. Nah, untuk merealisasikannya ya. Jadi IHRS-nya sudah kita definisikan ini ya. Nah, tetapi realisasinya nah itu ya. Global Reference Network-nya untuk IHRS-nya itu ya untuk realisasinya.
yang itu kita namakan sebagai International High Reference Frame begitu. Ini sedang dalam proses ya. Kemudian juga mengevaluasi berbagai strategi untuk pendefinisian dari sistem referensi koordinat begitu, dan kemudian juga diperlukan standarisasi, kemudian konvensi ya, kesepakatan dan kemudian prosedur ya yang diperlukan untuk memastikan adanya konsistensi antara pendefinisian dari sistemnya dengan realisasinya ya, atau antara IHRS dengan IHRF. Jadi itu juga menjadi permasalahan ya. Jadi hierarkinya nanti ada global network ya, yaitu terdistribusi secara keseluruhan bumi kita ya. Kemudian ada juga core network. Ya. Core network ini adalah untuk melakukan ya validasi ya, to ensure sustainability and long term stability. Ya, jadi ada beberapa titik yang itu kemudian dilengkapi dengan berbagai metode pengukuran geodesi ya, yang kita namakan sebagai GEGOS ya. Global Geodetic Observation System ya. Jadi berbagai sistem satelit geodesi itu ditempatkan di satu titik yang sama untuk kemudian bisa memastikan validasi dan juga stabilitasnya ya. Itu yang kemudian kita namakan sebagai core network ya. Dan baru berikutnya ada regional ya. ASEAN, Asia, Eropa ya. Kemudian diturunkan ke pendensifikasinya ke nasional, dan kemudian berikutnya adalah harapannya nanti sehingga bisa diakses secara lokal atau dikembangkan ya, didapatkan lagi di level nasional ya. Gitu. Kemudian ini ada beberapa collocated ya, artinya saling melakukan pengukuran di dalam satu eh, titik yang sama ya, collocated atau tadi saya sampaikan sebagai GEGOS ya. Jadi ada fundamental geodetic observation di sini ya. Jadi fundamental observasi pengukuran geodesi fundamental itu ada pertama pengukuran tadi ya, koordinat tiga dimensinya. Kemudian yang kedua adalah pengukuran eh, potensialnya tadi, geopotensialnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengukuran gravitinya ya. Dan kemudian berikutnya adalah time realization-nya atau reference clock-nya ya. Itu yang apa nanti untuk mensupport pendefinisian dari Global Geodetic Reference Frame begitu ya. Kemudian juga ada Continuous Operating Reference Station ya. Itu untuk mendefinisikan deformasinya karena kita mengetahui bahwa ini semua itu terpengaruh oleh deformasi dari atau geodinamik dari bumi kita ya. Karena itu maka ada beberapa titik yang kemudian kita tetapkan dengan ketelitian yang cukup untuk bisa melakukan deteksi deformasi ya. Jadi dilakukan secara continuous. Kemudian juga ada reference tight gauge ya. Kemudian national vertical network. Nah ini ya. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang kita definisikan di internasional ya, International High Reference System and Frame itu terkait dengan apa yang direalisasikan untuk di setiap negaranya ya, maka kemudian di sini kita harus melihat misalnya di satu negara yang masih menggunakan apa sistem pendefinisian reference vertikalnya yang konvensional dengan menggunakan tight gauge ya, dan kemudian juga memiliki jaring kontrol vertikal, maka di sini perlu dilakukan difasilitasi untuk unifikasinya begitu ya. Kemudian di sini apa mendefinisikan ya, semua merefer ke New International Gravity Reference Frame. Jadi di sini juga diperlukan keterkaitan antara International High Reference Frame dengan International Gravity Reference Frame ya, System and Frame ya, begitu. Itu, nah ini beberapa station yang sudah dilakukan ya, sudah didefinisikan dari yang sudah ada, kemudian mulai diakses tahun 2017 begitu untuk kita definisikan ya. Ini beberapa ya, jadi ini adalah 700, ini titik awal dari IHRF ya. Jadi untuk merealisasikannya IHRF ini
di tahapan pertama di 2017 itu ada sekitar 170 station ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini dengan luasan yang luar biasa ini yang signifikan, kita ada satu ya di sini, yaitu di Cibinong ya, ada kita di situ sebagai apa IHRF begitu. Sehingga dari Cibinong ini yang kemudian kalau kita akan melakukan perawatan maka kemudian kita harus tarik ya dari Cibinong ini. Ya, pendefinisiannya nanti kita lihat ada 3 metode pendefinisian untuk mendefinisikan tadi geopotensialnya atau untuk mendefinisikan bilangan geopotensialnya. Ya. Itu adalah yang IHRF ya. Kemudian yang berikutnya yang collocated ya. IHRF dengan VLBI. Ya, ini ada 30 site ya. Jadi kita mengetahui VLBI ini adalah merupakan salah satu bagian dari GEGOS ya, yang itu merupakan satelit level yang paling tinggi ya 5 begitu ya. Di mana di sini yang kemudian diharapkan dapat menunjukkan stabilitas ya pergerakan dari bumi secara absolut karena itu sudah merefer atau mengacu ke kuarsa ya yang sangat jauh ya dari bumi sehingga bisa dijadikan sebagai titik fix, titik acuan untuk kita mendefinisikan pergerakan di bumi kita ya secara absolut begitu. Kemudian yang ini SLR ya. Jadi ini esas apa satelit laser ranging ini ya, ranging gitu. Ini mendeteknya itu ini adalah yang ini ya satelitnya itu adalah eh, bulan dan planet begitu ya untuk SLR ini. Jadi itu biasanya kita nyatakan di level 4 ya. Yaitu juga untuk mendefinisikan secara absolut dari dinamika dari bumi kita begitu ya. Itu kemudian yang berikutnya ini Doris, Doris juga sama begitu prinsipnya seperti yang SLR ini ya. Dan ini Doppler ya. Kalau ini menggunakan efek Doppler untuk kemudian melihat bagaimana pergerakan atau jarak ya dari jarak dan itu yang kemudian kita bisa mengetahui posisi begitu ya. Tuh dan kemudian ini absolute gravity jadi collocated IHRF dengan IGRF ya, International Gravity Reference Frame begitu ya. Karena kita mengetahui hubungan yang dekat antara kita mendefinisikan tinggi secara term eh, potensial atau geopotensial dengan nilai gravitinya begitu ya. Karena kita mengetahui bahwa untuk merubah dari misalnya ya dari gangguan potensial ya ke eh, apa nilai undulasi geoid maka di situ kita perlukan nilai gaya berat ya normal begitu dan untuk mendapatkan nilai tinggi ortometrik maka kita dari apa bilangan geopotensial maka kita harus rubah dengan nilai atau dibagi dengan nilai gaya berat begitu. Sehingga di sini hubungan antara IHRF dengan IGRF itu menjadi sangat apa sangat kuat begitu ya. Ini dengan tight gauge ya, karena tadi untuk memastikan bagaimana realisasi ya IHRF ini dengan sistem referensi vertikal yang biasa digunakan di satu wilayah atau satu nasional ya. Nah, di Indonesia sendiri ini belum ada stasiun pasang surut di kita yang kemudian dikaitkan dengan titik IHRF ya. Kebetulan kan titik IHRF kita tuh di Cibinong ini ya, dan kemudian ini di tengah pulau dan belum didefinisikan ke tight gauge terdekat begitu ya. Ini yang collocated dengan leveling network ya. Ini di area begitu ya. Di kita juga belum memiliki ya. Nah, itu yang kemudian titik ya, titik-titik yang sudah awal didefinisikan ya, yang 170 batch pertama untuk merealisasikan sistem referensi tinggi internasional. Itu, nah kemudian basic consideration-nya dari ini IHRS ya, International High Reference System dengan IHRF koordinat. Jadi di sini IHRS dan IHRF itu ada kombinasi dari komponen geometrik ya, yang itu dinyatakan dengan vektor koordinatnya yang kita peroleh dari
ITR F ya, International Terrestrial Reference System begitu ya, dan kemudian dengan fisikal komponennya ya, yang itu yang kita dapatkan dari nilai potensialnya begitu. Kemudian untuk mendefinisikan nilai koordinatnya ini tiga dimensi itu bisa didefinisikan sesuai dengan International Earth ya, International Earth Rotation System ya, yang itu konvensional, yang itu juga tapi tidak ada hubungannya untuk kemudian mendefinisikannya untuk nilai W-nya gitu ya. Kemudian di sini urgensi akurasi yang diharapkan untuk koordinat vertikal. Jadi ketelitian geoidnya itu yang diharapkan ya secara statik ya itu 1 mm itu harapannya. Wah ya sangat sulit ini ya. Kita masih di level 5 sampai 25 cm. Ini harapannya ya gitu. Kemudian time dependence geoidnya itu kurang lebih 1 mm, jadi spasial resolusinya itu adalah 50 km, kemudian temporal resolusinya itu adalah 10 hari. Ini ya. Jadi setiap 10 hari itu yang kemudian kita sudah bisa mendefinisikan itu yang paling ideal gitu ya. Dan kita masih sangat jauh ya. Untuk mendefinisikan setiap tahun saja kita ya belum begitu. Ya, ini apalagi kemudian harapannya targetnya itu adalah sampai dengan setiap 10 hari didefinisikan ya. Di temporal resolution-nya itu adalah 10 hari. Kemudian akurasi untuk koordinatnya kita menggunakan ITRF-nya. Nah, ini untuk koordinatnya sebenarnya eh, sudah banyak yang tidak masalah begitu ya. Jadi di sini ketelitian horizontalnya 1 mili banyak ya, dengan menggunakan di stasiun stasiun course itu yang kemudian kita sudah bisa mendapatkan ya ketelitian sampai level 1 mm ini di horizontal, dan kemudian di vertikalnya itu ada 3 mm ya. Sedangkan velocity-nya ya ini antara 0,1 sampai dengan 0,3 ya untuk horizontal dan vertikal. Sedangkan ini untuk infrared atau expected akurasi untuk term potensialnya ini. Untuk posisinya ini harapannya di 3 mm ya, sedangkan untuk velocity-nya ini adalah di 3 mm juga per hour gitu ya. Ini untuk saat ini eh, goal kita ya itu adalah untuk sekitar 1 cm. Jadi ini ideal. Ya ini adalah hal-hal yang ideal ya. Tapi untuk target awal ini kita adalah tadi mencapai yang 1 cm, dan itu baru direalisasikan di wilayah Skandinavia begitu ya. Jadi di sini IHRF coordinate include determination of time variation di situ ya. For the moment we consider only static coordinate. Jadi saat ini kita baru ini yang realisasi terdekatnya, ini yang idealnya gitu ya. Masih jauh lah gitu ya. Nah ini untuk geopotensial number kita sudah diskusikan bagaimana kemudian kita mendapatkan ya geopotensial number. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi di sini untuk mendapatkan nilai ini ya beberapa possibility untuk kita mendapatkan nilai potensial tadi ya, WP-nya tadi. Ya kita dengan menggunakan geopotensial number ya, yang itu kita peroleh dari leveling dan dari gravity. Wah ini ya. Jadi kita tahu bahwa nilai potensial numbernya ini adalah kita dapatkan integral dari 0 sampai P ya. Ini nilai gravity dikali delta N. Delta N-nya ini adalah dari leveling ya. Itu yang susah ya. Yang susah. Ini eh, apa? Cara satu untuk kita mendefinisikan nilai potensialnya ya. Kemudian ini masih cara satu juga, tadi beberapa sampel yang sudah kita definisikan. Jadi di sini ya kita sudah merefer ke datum lokal seperti apa gitu. Dan kemudian di sini datum globalnya tadi kan kita sudah menetapkan, dan kemudian ini datum globalnya tadi ya yang sudah kita tetapkan di awal tadi nilainya begitu. Dan kemudian ini adalah datum referensi lokal, artinya datum nasionalnya ya, W0 untuk bidang nasionalnya. Nah, itu yang kemudian harus kita definisikan. Untuk mendefinisikan ya kita merupakan gabungan dari leveling dan gravity begitu ya.
Itu, nah ini beberapa hasil yang sudah didefinisikan. Jadi setiap negara dia sudah mendefinisikan ya. Ini Venezuela misalnya ya, dia 52 plus minus 5. Ya, kemudian Brazil ini adalah proyek di ini ya, penentuan nilai potensial gitu ya, sebagai referensi tinggi fisik bersama begitu di wilayah Amerika bagian selatannya. Dan ini sudah didefinisikan masing-masing untuk setiap negaranya, sehingga nanti setiap negara bisa merefer mengacu ke nilai potensial ini ya. Gitu. Jadi ini plus minus ya terhadap terhadap nilai potensial keseluruhannya ya, W0 keseluruhannya gitu ya. Oh, ini ya. Nilai potensial W0-nya ini ya. Nah, nilai ini adalah nilai plus minusnya terhadap ini gitu ya. Itu jadi harapannya nanti kita memiliki tadi W0-nya sudah kita definisikan dan kemudian masing-masing negara memiliki mendefinisikan residual eh, potensialnya ya. Sehingga kita bisa memiliki nilai W0I tadi ya atau W0 untuk regional kita atau wilayah kita ya. Itu kemudian yang kedua, kita dengan menggunakan Global Gravity Model yang degree-nya tinggi ya, High Degree Global Gravitational Model. Ya. Contoh misalnya kita menggunakan EGM, ya, ini banyak yang sekarang kita gunakan ya. Kemudian ada juga yang baru ya, EGM itu kita sampai 2.900 ya degree-nya. Tapi ada juga yang baru sekarang sampai 5.500 misalnya degree-nya ya. Itu, nah ini yang kemudian kita bisa tetapkan. Jadi semua mengacu EGM untuk globalnya. Nah, nanti kemudian untuk value ya. Untuk value lokalnya itu kemudian kita definisikan di sini ya. Ini. Dan ini asumsi kita memasukkan besarnya apa lintang ya. Ini memasukkan besarnya lintang ya dan bujur. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan nilainya. Itu jadi Jadi beberapa ongoing study gitu ya, combination antara beberapa global geopotential model, kemudian melihat efek topografi dari global, kemudian kita menggunakan EGM yang terbaru, EGM 2020 ya. Tapi itu tetap masih memerlukan terrestrial gravity ya untuk requirement selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu untuk mendapatkan nilai potensial ya, tadi WP itu, maka kemudian kita bisa menggunakan yang gangguan potensial gitu ya. Jadi kita mengetahui ini nilai gangguan potensial di permukaan. Kalau tadi gangguan potensial di antara geoid dengan elipsoid, kalau ini adalah nilai gangguan potensial ya di titik pengukuran di permukaan bumi. Ya, jadi di sini WP itu sama dengan nilai potensial normal titik P ya ditambah dengan besarnya nilai gangguan potensial. Ya. Nah, kemudian gangguan potensial P ini kita bisa dapatkan dari di sini gangguan potensial dari satelit only gitu, kemudian dari gangguan potensial dari residual dan kemudian gangguan potensial dari apa dari terrainnya ya. Itu yang kemudian nanti kita dapatkan di sini. Ini artinya nilai ini ini nilai ini ya, gravity ya. Jadi kita mendapatkan nilai gangguan potensial itu dari nilai gravity-nya. Ya, kita tahu tadi hubungannya T eh, itu sama dengan ya kita apa nilai gravity ya dikali dengan nilai n undulasinya begitu ya. Sehingga di sini kita dapatkan nilai gravity-nya, kemudian kita juga menghitung model geoidnya, kita dapatkan nilai gangguannya dan gangguannya ditambahkan dengan nilai apa gangguan potensial di elipsoid, maka kemudian kita mendapatkan nilai potensial di titik P begitu ya. Miss omission, omission errornya globally ini masih besar begitu ya untuk pendefinisian dengan menggunakan sistem gangguan potensial ya. Itu terkait dengan beberapa implementasi yang sudah coba dilaksanakan ya. Beberapa eksperimen yang telah dilaksanakan untuk bagaimana kita mendefinisikan dan menggunakan IHRS ini dan IHRF ini itu ya untuk
implementasi praktis ini beberapa yang sudah dilakukan. Iya. Untuk IHRS dan IHRF, apakah ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan tidak? Ini pada bangun kan ya? Coba saya ini Sinta Alfi Royanu. Ada Iya, nggak? iya Bu. Ada pertanyaan nggak Sinta? Belum Bu. Hmm, Kalau gitu saya tanya. Nanti kalau kita berbicara mengenai pendefinisian IHRS, ya, permasalahannya apa saja, Sinta? Itu ellipsoidnya yang digunakan untuk setiap negara itu beda Bu. Hmm, Itu yang Terus, pertama. Kemudian eh guide-nya itu kan juga kompleksitasnya sebenarnya paling rendah, tapi eh, untuk yang kompleksitas untuk paling rendah tuh siapa? Yang mana? yang geo itu. Oh, enggak Kalau gitu. ellipsoid Justru yang kompleksitas paling rendah itu elipsoid. Elipsoid itu kan paling simpel kan mendefinisikannya ya. Geo itu tuh kompleks. Tadi mendengarnya mungkin beda ya. mungkin iya Bu. Terus Nah, permasalahan yang lain juga yang dalam GNSS itu kan kayak ada GNSS, GLONASS, yang lain itu satelit-satelit yang lain itu pakai ellipsoidnya juga beda Bu. hmm, Juga jadi iya, permasalahan. ya, oke, baik, sip. eh Berikutnya, coba. Berikutnya, Muhammad Irfan Fadlil, ada, Hadir Bu, oh, gimana? ada, ada pertanyaan, ini Irfan. Dari saya belum ada Bu, Hmm. Belum ada tuh sudah paham atau belum paham? belum ada pertanyaan Ibu. Ya, makanya pertanyaan saya tuh kalau belum ada pertanyaan tuh karena Anda sudah paham semua yang saya jelaskan atau Anda belum paham semua yang saya jelaskan karena ada dua kemungkinan itu Irfan, ya. Kalau kita misalnya mendengarkan sesuatu dan kita kemudian tidak ada yang ditanyakan, itu ada dua kemungkinan itu. Anda sudah paham semua atau Anda tidak paham semua gitu. Nah, ini yang Irfan yang mana? Saya nanti bakal memahami Bu nanti kalau dipelajari lagi Bu. Ya. Adi Prasongko. Halo Bu, Ya, udah bangun belum? sudah Bu. Ah, ada pertanyaan tidak, Andi? Sementara tidak Bu. Kalau gitu saya tanya ya. Baik Bu, Hmm. Bagaimana kita mendefinisikan IHRF? Dalam satu sistem global, ya, kita memiliki sistem koordinat. Nah, bagaimana kemudian mendefinisikan IHRF ini? Representasinya dalam bentuk apa? Gimana? bentar Bu. Untuk merepresentasikan Hmm. IHRF IHF, itu International ya Height Reference Frame. IHRF itu didefinisikan sebagai apa? kerangka referensi nggak Bu? Hah? Atau apa?
Ya, jadi ada yang tahu bagaimana bagaimana sistem koordinat IHR F itu dinyatakan? Ikraminuzul Syia. Ikra ada? Ada, Bu. Hmm. Gimana Ikra? Bagaimana IHRF itu dinyatakan? Sistem koordinat IHRF. Hmm. Muhammad Ahsan ada? Ada, Bu. Ya. Gimana Hasan? Pertanyaannya sama. Hmm. Vincenzius Budi.